Baik, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan topik yang kita bahas adalah enkapsulasi. Ada dua subbab ya atau bahasan kita, yaitu konseptual dari enkapsulasi sendiri dan studi kasus. Yang pertama adalah encapsulation secara definitif atau secara terminologi ya. Dia merupakan proses ya, sebuah proses di mana tidak ada akses langsung ke data yang diberikan. Artinya, dia melakukan information hiding, atau nama lainnya sering disebut information hiding, yang menyediakan perantara antara metode untuk mengakses data melalui set dan juga get. Nah, kalau bisa divisualisasikan, maka kurang lebih untuk gambaran enkapsulasi adalah dalam sebuah kapsul. Kalau teman-teman semua sering atau pernah mengonsumsi kapsul, maka sebenarnya di dalam kapsul itu kan ada isinya ya, ada obat bubuknya. Nah, disitulah yang disebut dengan pengkapsulan atau enkapsulasi. Jadi apa yang dikapsulkan? Nah, bubuk atau obatnya itu kan dikapsulkan secara kalau kita analogikan dalam sebuah kapsul ya. Yang dikapsulkan atau yang disembunyikan adalah metode, variabel, dan juga informasi-informasi yang tidak ingin diketahui atau bisa diakses langsung ya. Enkapsulasi ini kemarin juga sempat saya mention di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan melakukan enkapsulasi berdasarkan juga terkait dengan hak aksesnya. Artinya apakah private, protected, public itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melakukan enkapsulasi. Nah, fungsinya dengan menggunakan enkapsulasi nanti kita bisa membatasi nih akses langsung sebuah kelas atau program, kecuali melalui metode yang nanti sudah kita berikan. Kemudian modifiernya ada private, ada public, ada protected, dan juga default. Default itu tanpa modifier ya, hanya bisa diakses dari package dan kelas itu sendiri. Nah, kemarin juga sudah sempat kita bahas, private itu hanya bisa diakses untuk kelas itu sendiri. Kemudian public itu diakses dari kelas manapun, protected itu bisa diakses dari package yang berasal dari kelas itu sendiri dan juga dari kelas-kelas turunannya. Nah, bagaimana kita membedakan ini ya, protected kelas-kelas turunan itu seperti apa? Nanti kan kita pelajari di dalam materi berikutnya di materi pewarisan atau inheritance. Nah, contohnya kalau kita punya modifier default ini tadi ya kita bisa gunakan untuk akses semua kelas, tapi harus di dalam package yang sama. Nah, terkait dengan package nanti di akhir perkuliahan kita akan ada materi khusus terkait dengan package, bagaimana kita package atau membuat paket-paket yang membuat lebih mudah lagi dalam kita pengelolaan source code-nya. Kemudian public, itu public secara jelas ya dapat diakses oleh semua kelas. Ya, dan secara default kemarin konstruktor itu juga akan membuat aksesnya secara public ketika kita tidak mendefinisikan apapun di dalam modifier yang kita inginkan. Kalau kita tuliskan protected, maka dia akan menjadi protected. Kalau kita tuliskan private, dia akan menjadi private. Tapi kalau kita tidak tuliskan, maka secara default program akan mendefinisikan itu sebagai modifier public. Kalau private tadi hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Kemudian kalau protected itu kita bisa akses di kelas tersebut dan juga untuk subclassnya atau keturunannya. Jadi dari kelas induk ke childnya. Jadi kita bisa menurunkan dari kelas protected ini dari kelas induk ke kelas turunannya. Seperti dengan konseptual dari inheritance. Oke, kita masuk ke studi kasus. Kita membuat class person ya. Di sini kita buat class person untuk menampilkan nanti ya nama dari kelas ini. Kita setting dia sebagai private atau restricted access. Tadi private ada aksesnya seperti apa? Private itu hanya bisa diakses untuk kelas tersebut, modifier private ya. Lalu ketika kita akses maka akan terjadi error. Apa? Notifikasinya adalah name as private access. Jadi dia tidak bisa diakses karena kita setting dia sebagai private modifier ya, untuk stringnya. Lalu kalau kita buat atau kita akses, kita menggunakan tadi konseptual sebenarnya dari enkapsulasi adalah mengkapsulkan atau menyembunyikan ya.
Kalau dalam obat itu kan kapsul ya, kapsul itu nanti isinya ada bubuk obatnya. Begitu juga di dalam sini kita bisa sembunyikan informasi detail. Tapi kalau kita berikan akses, kita menggunakan get dan set. Salah satunya adalah set, kita set value namanya John, maka ketika di print dia akan berubah menjadi John karena kita melakukan atau memberikan akses melalui metode get dan metode set. Oke, itu untuk video singkat. Nanti akan kita pelajari lebih detail ini di kelas. Jadi ini sebagai video pengantar. Kemudian untuk exercise teman-teman silahkan akses di link sid/ncap. Kemudian silahkan dikerjakan. Ada 5 soal, ada 5 kuis, pertanyaan yang nanti akan membantu teman-teman dalam memahami materi enkapsulasi kita pada pertemuan ke-7 kali ini. Kurang lebih nanti gambarannya adalah seperti ini. Teman-teman kita bermain di quizzes, di join my quiz, kemudian enter kodenya 760512 dan nanti akan saya start dan silahkan dicoba untuk quiznya. Kemudian hasil quiznya teman-teman bisa upload di link links yang sudah tersedia. Oke, baik, saya cukupkan untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.